Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Akbar Al-Fazri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI dengan nomor induk mahasiswa 2019-03-1067 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Rotasi Audit, Reputasi Audit, dan Spesialisasi Audit terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, subsektor tekstil dan garmen. Sebelum itu, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Siwati, SEMM AKCA, yang telah membantu pada penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan, maka semakin kredibel laporan keuangan. Tetapi, masih banyak skandal keuangan yang melibatkan auditor. Dan kini, segelintir masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap auditor karena banyaknya skandal akuntansi. Seperti yang dilansir oleh bisnis.com, di mana pada 2018 OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran KAP Satrio Bing Eni dan rekan terkait hasil pemeriksaan pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan karena kasus gagal bayar bunga medium ternots. Guna menjaga kepercayaan penggunaan pelaporan keuangan auditan, auditor harus memiliki sifat netral dan tidak memihak kemanapun. Selain itu, auditor harus memiliki pengetahuan luas dan memiliki kode etik profesi auditor serta memiliki pemahaman dalam standar auditing. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya adalah rotasi audit, reputasi audit, dan spesialisasi audit. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah rotasi audit, reputasi audit, dan spesialisasi audit secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rotasi audit, reputasi audit, dan spesialisasi audit terhadap kualitas audit. Pada penelitian ini menggunakan dua grade teori. Yang pertama ada teori keagenan. Teori keagenan ini menjelaskan tentang hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dengan agen atau manajemen, yang dimana prinsipal memberikan tanggung jawab kepada manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Selanjutnya ada teori ekonomi produksi. Teori ekonomi produksi ini menjelaskan tentang hubungan input sumber daya dan output atau hasil, di mana penggunaan sumber daya akan meningkatkan output dari suatu produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat variabel pada penelitian ini. Yang pertama adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan adanya salah saji material pada penyajian laporan keuangan dan pelanggaran pada sistem akuntansi yang diterapkan. Selanjutnya ada rotasi audit. Rotasi audit adalah pertukaran akuntan publik apabila telah mencapai batas waktu maksimal untuk mengaudit satu klien atau entitas. Selanjutnya, ada reputasi audit. Reputasi audit adalah prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Dan yang terakhir adalah spesialisasi audit. Spesialisasi audit adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik bisnis klien dibandingkan dengan auditor non-spesialis. Berikut kerangka pemikiran dan hipotesis, yakni hipotesis pertama adalah rotasi audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua adalah reputasi audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis ketiga adalah spesialisasi audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis keempat, rotasi audit, reputasi audit, dan spesialis audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022 dengan total populasi sebanyak 23 perusahaan. Selanjutnya adalah sampel. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga memperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian, dengan total 102 observasi. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data sekunder serta menggunakan metode kuantitatif. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan uji kelayakan model dan analisis regresi logistik. Setelah analisis yang dilakukan, maka terdapat hasil dan pembahasan. Pada uji T, uji overall model fit, dan koefisien determinasi. Pada uji T, variabel rotasi audit mendapatkan hasil tes statistik sebesar minus 0,92777
yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,660055 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3535 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, variabel reputasi audit mendapatkan hasil tes statistik sebesar 2,707730 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,66055 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0068 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa reputasi audit adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah spesialisasi audit. Spesialisasi audit ini mendapatkan nilai tes statistik sebesar 2,112406 yang lebih besar dari 1,66055 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0347 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa spesialisasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah uji overall model fit. Uji overall model fit ini sama persis seperti uji F pada regresi linear berganda. Uji overall model fit ini dilihat dari LR statistik sebesar 10,60130 lebih besar dari chi-square table sebesar 7,81 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014089 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel rotasi audit, reputasi audit, dan spesialisasi audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah ada determinasi McFadden R-square di mana mendapatkan nilai sebesar 0,081643 yang berarti 8,16% dapat dijelaskan pada penelitian ini. Sisanya sebesar 91,84% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Setelah dilakukannya analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah penelitian ini menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan keengganan pihak pelaku pasar untuk mengeksplorasi lebih jauh apakah auditor yang mengeluarkan opini pada laporan keuangan auditan benar-benar pernah mengalami rotasi atau tidak. Selanjutnya adalah reputasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan perusahaan akan berupaya untuk menggunakan kantor akuntan publik yang memiliki kredibilitas yang tinggi dengan tujuan agar kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan akan meningkat. Selanjutnya adalah spesialisasi audit. Berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan semakin ahli seorang auditor dalam suatu industri, maka semakin meningkat pula kecakapan auditor dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Sehingga penilaian tentang kejujuran laporan keuangan klien akan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Yang terakhir adalah rotasi audit, reputasi audit, dan spesialisasi audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu, terdapat implikasi pada penelitian ini, yaitu secara teoritis adalah penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya. Lalu secara praktis, yaitu agar kedepannya perusahaan menggunakan kantor akuntan publik yang sudah berafiliasi dengan Big Four dan auditor yang sudah terspesialisasi. Dikarenakan, auditor akan lebih gampang untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada pelaporan keuangan klien, karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang yang diaudit. Selain itu, penggunaan kantor akuntan publik Big Four juga dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga kredibilitas laporan keuangan juga akan meningkat. Yang terakhir adalah saran. Saran pada penelitian ini adalah peneliti menyarankan untuk lebih diperhatikan lagi kelengkapan laporan keuangan agar informasi mudah dicari oleh beberapa pihak untuk diteliti kembali. Selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang lebih luas dan berbeda dengan penelitian ini. Sekian dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.